kembali dengan kelompok Hebaragi. Semoga tidak bosan ya dengan video yang kami tampilkan ini. Oke, jadi di sini materi yang akan kami bawakan adalah tentang bilangan pecahan, di mana pengertian dari bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan dari sebagian yang utuh. Di sini contohnya saya memiliki satu kertas. Nah, kertas ini saya ingin bagi dua dengan teman saya dengan ukuran yang sama. Nah, berapakah masing-masing yang kita dapat? Nah, cara menghitungnya, kita satu kertas ini kita lipat menjadi dua bagian dengan bagian yang sama, dengan sama rata. Nah, sesudah itu kita arsir satu bagiannya. Kita arsir. Nah, untuk mengetahui hasilnya, ini yang diarsirkan satu bagian. Jadi, satu itu sebagai pembilang, dan ini kan ada dua lipatan, jadi duanya itu sebagai penyebut. Jadi hasil dari dibagi duanya kertas ini adalah 1/2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Sebelumnya saya ingin memberitahu apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lainnya. Nah, di sini saya memiliki contoh soal 1/2. Nah, berapakah hasil dari 1/2 ini? Nah, untuk mengetahui hasil dari 1/2 ini, caranya kita kalikan 1/2 ini dengan pecahan yang senilai. Karena penyebutnya 2, jadi kita ambil yang penyebutnya 2. Karena penyebutnya 2, berarti kita bisa simpan pembilangnya pun 2. Nah, lalu kita jumlahkan. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Jadi hasil dari 1/2 adalah 2/4. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ini ada syarat tertentu. Yang pertama, paham pengertian pecahan, dan yang kedua, paham pecahan senilai. Contohnya, kita bandingkan 1/2 dengan 1/4. Mengetahui jawabannya, kita di sini memiliki dua kertas. Nah, untuk satu kertasnya kita lipat menjadi dua bagian. Lalu kita arsir salah satunya. Nah, setelah itu kita ambil kertas yang lain, lalu kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, lalu kita arsir lagi salah satunya. Nah, lalu untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal bandingkan arsiran yang paling besar. Nah, di sini ukuran arsiran yang paling besar adalah 1/2. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Operasi pada pecahan. 1. Penjumlahan dengan penyebut yang sama. Contohnya 1/4 ditambah 1/4. Kita tahu bahwa dari sebagian orang dengan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Namun tahukah kamu asal usul dari 1/4 ditambah 1/4 bisa menghasilkan penyebut yang sama. Sebelumnya kita siapkan dua kertas lipat dengan ukuran yang sama. Lalu juga ada gunting, double tip,
serta tidak lupa dengan pensil untuk mengarsir bagian yang harus diarsir. 1/4. Nah, kita bagi salah satu kertas ini menjadi 4 bagian atau 4 lipatan. Seperti ini. 4 lipatan. Kemudian arsir satu bagian seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kertas yang satunya lagi. Seperti ini. Kemudian diarsir kembali. Kita telah mendapatkan 1/4 dari 2 kertas ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memotong salah satu dari kertas ini, yaitu memotong bagian arsirannya ya. Seperti ini. Kemudian kita tempel pada kertas 1/4 yang utuh ini. Karena ini penjumlahan, maka menempel kertas arsirannya berada di luar. Nah, seperti ini. Kita sudah menempelnya. Maka hasil dari 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Dari mana 2? 2 itu adalah bagian arsirannya sebagai pembilang, dan keempat kertas lipatan ini itu adalah sebagai penyebut. Maka hasilnya adalah 2/4. Yang kedua, penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Masih dengan bahan-bahan yang sama dan alat-alat yang sama. Nah, pertama-tama tentunya kita siapkan 2 kertas dengan ukuran yang sama. Kemudian contoh soalnya adalah 1/2 ditambah 1/4. Nah, siapkan kertas lipat 2, lalu kita lipat salah satu menjadi 1/2 atau 2 lipatan. Kemudian yang satunya lagi kita lipat menjadi 4 bagian atau 4 lipatan. Seperti ini. Nah, kemudian kita arsir. Karena 1/4 maka diarsir 1. 1/2 juga sama, diarsir 1 salah satunya. Kita posisikan dengan posisi yang berbeda, atau yang satu vertikal atau yang satunya lagi dengan horizontal. Setelah itu, untuk menyetarakannya kita lipat lagi menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda dari arah sebelumnya. Seperti ini. Menjadi 8 bagian. Satunya lagi yang dari 1/4 juga sama. Kita lipat menjadi 2 bagian dengan arah yang berbeda. Nah, seperti ini. Kedua-duanya sudah menjadi 8 lipatan. Kemudian 1/2 ditambah 1/4 itu kita
jumlahkan atau kita tempel bagian arsiran ini seperti ini. Kemudian kita tempel dan arsiran berada di permukaan atau berada di atasnya, harus terlihat ya. Nah, seperti ini. Satu lagi. Seperti ini. Kita hitung ada berapa kotak di dalam arsirannya. Hitung bareng-bareng ya. 1 2 3 4 5 6. Arsiran ini kita sebut dengan pembilang, dan ke semua kotak ini, semua lipatan ini kita hitung sebagai penyebut. Maka hasil dari 1/2 ditambah 1/4 adalah 6/8. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengurangan dengan penyebut yang sama. Saya mempunyai contoh soal, contohnya 4/5 dikurangi 1/5. 3. Kita siapkan 2 kertas. Satu kertasnya kita lipat menjadi 5 bagian. Lalu kita arsir 4 bagiannya. Setelah itu kita ambil lagi 1 lembar kertas, kita lipat menjadi 5 bagian. Lalu kita arsir 1 bagiannya. Setelah itu kita potong bagian yang diarsir. Untuk mengetahui hasilnya, kita tempelkan arsiran yang sudah dipotong ke arsiran secara terbalik, karena ini adalah pengurangan. Jadi hasil dari 4/5 dikurangi 1/5 adalah 3/5 lipat. Saya mempunyai contoh soal, yaitu 1/2 dikurangi dengan 1/4. Kita bisa siapkan 5 kertas lipat. Kita ambil salah satu kertas lipat, kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu salah satu bagiannya kita arsir. Seperti ini. Ini adalah 1/2. Lalu kita ambil lagi satu kertas lipat, kita lipat menjadi 4 bagian. Kita arsir salah satu bagiannya. Seperti ini. Ini adalah 1/4.
Soalnya 1/2 dikurangi dengan 1/4. Kita kurangkan dulu 2 dengan 1. Hasilnya adalah 1. Kita tinggal mengurangkan yang 1/2 dengan dikurangi 1/4. Caranya kita lipat yang 1/2 menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda dengan lipatan sebelumnya. Seperti ini. Kita ambil yang 1/4, kita lipat juga menjadi 2 bagian dengan arah yang berbeda dengan lipatan sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita potong arsiran yang 1/4. Kita potong arsirannya saja. Setelah dipotong, kita tempelkan arsiran yang sudah dipotong. Kita tempelkan arsiran yang sudah dipotong dengan arsiran yang ada pada 1/2. Kita tempelkan secara terbalik karena di sini pengurangan. Tempelkan secara terbalik seperti ini. Untuk mengetahui hasilnya, kita bisa menghitung bagian yang diarsir sebagai pembilang dan banyaknya lipatan sebagai penyebut. Kita hitung 1, 2 sebagai pembilang, 2 pembilang, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebagai penyebut. Jadi hasil dari 1/2 dikurangi 1/4 adalah 1/2/8. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu ada 3. Yang pertama, pecahan dengan bilangan bulat. Yang kedua, bilangan bulat dengan pecahan. Yang ketiga, pecahan dengan pecahan. Untuk yang pertama, yaitu pecahan dengan bilangan bulat, saya mempunyai contoh, yaitu 1/2 dikali 4. Dalam metode pembelajaran menggunakan kertas, kita tinggal membutuhkan 4 kertas. Kita membaginya menjadi 2 untuk masing-masing kertasnya. Dan di masing-masing kertas itu kita kasih arsir 1 bagian. Terus kita potong yang arsiran ini menjadi 2 bagian. Nah, kemudian kita tempelkan yang arsiran ini sebanyak 2 potong. Jadi hasil dari 1/2 dikali 4 yaitu 2. Dihitung dari banyaknya arsiran ini 1, 2, 3, 4 dan 2 kotak.
sehingga hasilnya 2. Untuk yang kedua yaitu bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Contohnya saya mempunyai 5 dikali 1/4. Kita membutuhkan 5 buah kertas. Karena 5 dikali 1/4 itu sama dengan 1/4-nya ada 5. Jadi kita tinggal melipatnya sebanyak 4 lipatan. Seperti ini. Kemudian kita arsir 1 potongan dari 4 bagian itu. Seperti ini. Setelah itu kita potong yang bagian arsir ini. Kemudian kita tempelkan ini sebanyak 4 potongan. Karena kita ini lebih 1, jadi kita tempelkan di kertas yang baru. Dan hasilnya 5 dikali 1/4 itu 5/4. 1, 2, 3, 4, 5/4. Karena ini ada 1, 2, 3, 4 potongan. Dan disederhanakan menjadi 1/4. Karena ini menunjukkan 1 buah kertas dan ini tepat di kertas ini ada 1 arsiran. Jadi 1 untuk pembilang dan untuk keseluruhan ini 1, 2, 3, 4 itu disebut penyebut. Untuk yang ketiga yaitu pecahan dengan pecahan. Untuk contohnya yaitu 2/5 dikali 3/4. Hasilnya 6/20. Di sini kita menggunakan kertas, 1 buah kertas. Kemudian 2/5 itu kita tinggal membaginya kertas ini menjadi 5 bagian. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita arsir dua bagian ini. Dikalikan 3/4. Kita memotong kertas ini dengan arah yang berbeda sebanyak 4 kali lipatan. Seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita mengarsir
3 dengan arah yang berbeda. Kita tinggal mengakhirnya 3 kali. Kemudian kita menghitung untuk pembilangnya dari bagian yang diarsir yang kedua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk penyebutnya menghitung dari seluruh bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi hasil dari 2/5 dikali 3/4 yaitu 6/20. Untuk yang selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu ada 2. Yang pertama, bilangan bulat dengan pecahan, pecahan dengan pecahan. Untuk contoh yang pertama, bilangan bulat dengan pecahan, saya mempunyai contoh 2 dibagi 1/2. Kita hanya membutuhkan 2 buah kertas seperti ini, kemudian dibagi dengan 2 bagian untuk masing-masing kertasnya. Karena di soal itu 2 dibagi setengah, 1/2, jadi masing-masing kertas ini dibagi dengan setengah. Kemudian kita mengarsirnya kedua bagian itu. Dan hasilnya adalah 4 karena dihitung dari 1, 2, 3, 4. Untuk yang kedua yaitu pecahan dengan pecahan. Di sini saya mempunyai contoh 1/2 dibagi 1/4. Kita menggunakan 1 buah kertas, kemudian membaginya menjadi 2 bagian karena 1/2. Kemudian kita mengarsirnya 1 bagian saja. Untuk yang 1/4 kita melipat kertas ini dengan arah yang berbeda sebanyak 4 lipatan seperti ini. Dan mengarsirnya dengan arah yang berbeda yaitu 1. Kemudian hasil dari 1/2 dibagi 1/4 yaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk penyebutnya 1, 2 sama dengan 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengubah dari pecahan ke desimal. Contohnya 7/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita bisa menghitung dengan cara 7 dibagi dengan 5. 7 dibagi 5 itu 1. 1 dikali 5, 5. 7 dikurangi 5 itu 2. Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 5, kita tambahkan 0 di belakang 2 dan juga koma setelah angka 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 7/5 desimalnya adalah 1,4. Untuk mengubah desimal ke dalam pecahan, saya mempunyai contoh 0,15 dirubah menjadi pecahan dengan cara kita kalikan 100 karena ada 2 angka di belakang koma, jadi kita kalikan 100. Hasilnya
15 diper 100 sama dengan 15%.